Telaga Warna tahun 1985. Untuk Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe karena banyak konten yang menguji adrenalin di sini yang akan saya mulai berikan mulai malam ini sampai ke depannya. Selamat menyaksikan. Makhluk itu saya tidak sebutkan itu hantu atau manusia, cuma unik ya. Dia berjalan itu begini, set berhenti, berhenti gitu. Saya masih menyandar itu jalan, set. Dia nggak melihat saya, seret. Ini semuanya kan berjajar, kepala teman-teman saya itu kan semuanya di tembok termasuk saya. Cuma dia udah rebahan semua, saya masih nyender gitu di tembok. Itu datang tuh ya, ibu-ibu yang nyusur-sir itu di sininya agak ngeri juga saya ngeliatnya. Itu punya rombongan kami yang tertinggal. Makanya saya bawa. Tolong waktu itu tidak melihat saya kantongi di celana levis saya. Dan kami berjalan menyusul teman-teman yang sudah mendahului. Pure situ sudah sepi, tidak siapa-siapa. Tapi saya sempat melihat akar pohon yang seperti ayunan itu, yang tadi saya lihat dipakai orang teman-teman putri itu bermain ayunan di situ, termasuk kakak saya bermain di situ. Itu saya melihat masih ada yang tertinggal perempuan di situ, masih berayun-ayun di situ. Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Denny. Ini saya akan berbagi kisah perjalanan saya sudah cukup lama, pada bulan Desember tepatnya, pada tahun 1985. Waktu itu saya masih duduk di bangku STM kelas 1. Dan saya pertama kali diajak untuk mengenal alam dari kakak saya yang perempuan. Justru dia yang lebih senior, untuk dia sebagai pembina pramuka pada saat itu. Saya pada waktu usia itu belum mengenal sama sekali tentang apa itu camping, survival, bertahan hidup. Intinya saya diajak kakak saya pada waktu itu pada waktu liburan sekolah. Jadi beberapa pelajar waktu itu dari beberapa sekolah berangkat berencana akan ke Telaga Warna, camping di Telaga Warna Puncak. Telaga Warna itu terletak di Puncak Cianjur, Jawa Barat, itu dekat Rindu Alam, dekat di bawah rumah makan Rindu Alam pada waktu itu. Jadi langsung aja setelah di waktu yang disepakati, berangkatlah kami sekitar kurang lebih saya lupa 18 orang, semuanya berstatus pelajar. Hanya ada mungkin beberapa orang yang sudah lulus ya pada waktu itu, mungkin sebagai pendamping atau senior. Singkat cerita, sampailah kami di puncak Telaga Warna dengan bersukacita karena liburan itu sangat happy sekali. Tempatnya indah, banyak kebun teh, sejuk pemandangannya. Sampailah kita sore di situ, kurang lebih jam 4 sore. Sambil kita berjalan-jalan mengitari kebun teh, tibalah waktu malam saat kita harus membuka tenda. Saya ingat membuka tenda di sana itu di atas sebuah bukit
Jadi dari pos Telaga Warna itu ke atas lagi kita berjalan agak cukup jauh ya. Nah di atas itulah kita membuka tenda, ada 2 tenda, tenda putri dan tenda pria. Kita bersenang-senang pada saat itu ya, karena kita membawa gitar, kita nyanyi bersama layaknya pramuka lah. Karena yang kita ikuti itu wadah dari pramuka. Jadi pada malam itu kita bersenda gurau, bersenang-senang. Tapi saya termasuk kurang paham daerah pegunungan, jadi saya waktu itu tidak membawa jaket tebal. Jadi malam itu semuanya kedinginan. Saya hanya membawa baju lengan panjang aja. Jadi saya dulu malah justru pakai lepis, lengan panjang lepis, celana lepis, jadi sangat kedinginan dan mengakibatkan semalaman kami kurang lebih sebagian tidak ada yang bisa tidur karena terlalu dinginnya di puncak. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Sehabis tim putri itu membuat sarapan, kami pun akhirnya makan bersama, sarapan. Setelah sarapan kita bersiap-siap untuk menuju Telaga Warna. Dan disinilah kisah yang baru pertama kali saya alami, melihat sesuatu yang saya belum tahu apa itu. Ikuti terus. Akhirnya rombongan kami semua turun lembah itu menuju Telaga Warna. Telaga Warna pada masa itu masih berbentuk hutan, tidak ada villa samping kiri kanan, tidak ada yang berjualan, tidak ada, pure hutan lebat dengan suara khas binatang seperti kera, burung, itu masih keras terdengar. Memang suasana agak sepi. Kalau kita pandang itu Telaga Warna itu mistis ya, mistis. Kalau saya waktu masih remaja pun melihat seperti itu, ada aura yang auranya sangat unik kalau menurut saya. Jadi kita di situ berkumpul, jadi ada yang bermain di pinggir kolam atau telaga itu. Ada yang bermain di situ, ada sebuah ayunan dari akar. Jadi akar pohon itu ada menjuntai seperti ayunan, itu akar. Saya lihat itu kakak saya bersama kawannya itu berayun-ayun di situ. Jadi saya dekat dengan namanya Mas Tono. Mas Tono itu selalu bersama saya pada saat itu. Jadi kami mengelilingi telaga pada saat itu. Cukup lama lah kita di situ ya. Beberapa pengunjung lain pun ada, tapi mungkin tidak sepadat dan seramai sekarang. Setelah mengelilingi, saya ini termasuk orang yang serba ingin tahu ya pada saat itu. Jadi ada akar pohon yang menjulur ke telaga, agak ke tengah. Saya naik ke atas itu, saya terus agak ke tengah, tidak terlalu ke tengah, ada air. Nah, saya di situ di atas, di bawah itu tepat telaga, saya di atasnya dengan memegang akar pohon. Di situ saya agak sedikit berhalusinasi, ini orang bagaimana kalau sampai tercebur di sini, apa ini dalam atau tidak. Jadi pada saat itu saya coba pakai kaki ya, saya rendam kaki saya itu, terus
sampai sepaha basah itu celana saya itu. Ternyata cukup dalam telaga warna itu. Dan unik dari telaga warna itu, warnanya itu kadang berubah biru, coklat, kemudian kuning. Jadi di situ kita cukup lama melihat permukaan telaga itu yang unik, berubah-ubah warnanya. Sampailah pada suatu sore kita harus kembali ke camp masing-masing. Nah, saya dan Tono itu terakhir ya waktu itu. Yang lain sudah berangkat, itu sudah mulai hampir menjelang maghrib. Saya dan Tono terakhir kita kan memutar telaga itu, coba sekali lagi. Nah, di situ saya menemukan sebuah gelang berwarna coklat, mirip gelang bahar, tapi tidak seperti bahar akar ya. Dari akar cuma agak unik lah menurut saya pada saat itu. Saya pikir itu punya rombongan kami yang tertinggal, makanya saya bawa. Tono waktu itu sudah melihat saya kantongi di celana lepis saya, dan kami berjalan menyusul teman-teman yang sudah mendahului. Pure situ sudah sepi, tidak siapa-siapa. Tapi saya sempat melihat akar pohon yang seperti ayunan itu, yang tadi saya lihat dipakai orang teman-teman putri itu bermain ayunan di situ, termasuk kakak saya bermain di situ. Itu saya melihat masih ada yang tertinggal perempuan di situ, masih berayun-ayun di situ. Saya pikir itu teman atau rombongan kami ya. Saya coba bertanya ke Tono, agak jauh lah jaraknya waktu itu. Dan pada saat itu emang kabut sudah mulai turun. Jadi sehari semalam itu saya melihat kabut itu justru ketika menjelang maghrib, kabut. Jadi agak suasananya sebenarnya bagus ya, indah pemandangannya, kabut, terus masih ada kilauan matahari. Jadi permukaan telaga itu seperti memancarkan sinar ya. Jadi saya melihat masih ada yang tertinggal di situ. Ada seorang cewek masih ayun-ayunan di situ. Saya pada waktu itu kan tidak begitu mengenal ya semua yang ikut. Saya pikir itu kok ketinggalan dia sendirian, kenapa di situ ya? Saya langsung ke Tono, Mas Tono, itu siapa yang ketinggalan? Itu tim kita bukan ya? Mas Tono mana? Den, itu di ayunan. Nggak ada siapa-siapa katanya, udah sepi kok. Mana katanya nggak ada orang kok. Saya perhatikan lagi, memang sudah tidak ada lagi. Saya pikir sudahlah, nggak ada lagi mungkin ya. Akhirnya kita menyusul rombongan yang sudah mulai tidak kelihatan. Jadi saya Tono duluan di muka, saya menyusul di belakang. Tono agak sedikit berlari, saya tertinggal sekitar 10 meter. Saya masih penasaran, saya menengok lagi ke belakang. Keayunan itu masih ada ya. Cewek itu masih ada, pakai bajunya baju coklat. Soalnya rombongan saya itu rata-rata pakai baju pramuka coklat. Saya pikir itu ketinggalan, tapi saya lihat baju coklatnya itu agak sedikit beda ya, agak lengan panjang. Kalau rombongan kami kan pramuka itu hanya lengan pendek, kalau ini panjang lengannya. Kemudian rambutnya juga panjang, hitam. Terus dia seperti pakai sal gitu, bukan semacam semacam ikat kepala, tapi saya tidak tahu dari apa itu. Benar-benar ngikat. Rambutnya panjang, juga agak jauh, berkabut, jadinya kurang jelas. Saya ngobrol lagi, mas, tunggu mas. Soalnya masih ada masnya. Wah, udah tinggal aja, Den. Udah nggak ada kok, nggak ada lagi. Saya kenal semua yang ikut nih. Bukan orang kita katanya. Akhirnya oke lah, saya nyusul Tono. Saya juga lupa dengan itu kan. Kembali lagi kita ke camp.
atau tempat tenda tempat kita menginap. Setelah kurang lebih habis sisa sekitar jam 8 itu ya, itu ada info bahwa kita harus turun oleh panitia. Kakak saya ngomong sendiri waktu itu, kita harus semua turun malam ini karena besok pagi itu ada ada dari dinas kehutanan, jawatan kehutanan yang survei, jadi tidak boleh ada tenda yang berdiri di kebun teh. Memang itu bukan arena camp, jadi itu semacam perkebunan ya, cuma ada lapangan sedikit luas, itu tidak boleh dipakai camping pada waktu itu. Jadi bagaimanapun malam itu kita harus turun entah kemana, jangan ada di situ, harus dikosongkan. Perintahnya begitu, perintah dari petugas jaga Telaga Warna. Akhirnya malam itu kita berkemas untuk turun, dan kebetulan ada peserta yang ada saudaranya atau neneknya yang tinggal di daerah Gunung Mas, tidak jauh dari situ, daerah Ciloto, saya masih ingat. Sampai jadi kita berkemas, turunlah kita malam itu juga dengan udara yang sangat dingin. Kita turun cukup banyak kan, turun pada itu, jadi cukup riuh lah hiruk pikuknya di turun lembah itu sampai ke jalan raya utama Puncak. Jadi sepi sekali ya jalan raya Puncak pada tahun itu 85 itu, tidak ada angkutan kota, apalagi sudah menjelang malam. Paling hanya truk-truk sayur atau beberapa kendaraan yang melintas pun jarang sekali ya. Akhirnya itu turun, saya pun nggak tahu kemana arah turunnya, itu ikutin aja yang di depan. Rencananya kita menurut info itu akan menuju kampung yang bernama Desa Tugu, namanya Desa Tugu di Ciloto, daerah Ciloto, Gunung Mas. Jadi turunlah kita menuju tempat saudara saya masih ingat, yang bernama Darwin. Dia bilang ada saudaranya di sana. Sekitar kurang lebih kita berjalan ada 3 jam, cukup lama juga ya, jalan kaki dari Telaga Warna sampai ke kampung itu 3 jam. 3 jam kita sampai di sebuah tempat. Ternyata tempat itu rumah kosong. Di depannya itu ada pohon randu besar. Pas depan rumah itu ada pohon randu besar. Jadi kita semua masuk ke situ tanpa permisi, tanpa salam, kita masuk semua. Rumahnya cukup besar ya, dia lorong, semacam lorong, jadi kamar, kamarnya ada 4 saya ingat. Jadi rumah semacam rumah tempo dulu, bukan ubin ya, tapi masih berbentuk tanah bilik, jadi setengah bata, ke atasnya bilik. Jadi semua kita istirahat di situ. Jadi kita tidur itu di lorong, berjajar di lorong. Semuanya karena sudah kelelahan. Tim putri itu dekat pintu utama. Kemudian saya dan beberapa teman pria itu paling belakang ya. Cuma pada waktu itu saya melihat kawan-kawan sudah mulai, ada yang udah nyenyak, ada yang udah mulai rebahan. Saya masih menyandar di sebuah tembok. Saya nyandar, jadi belum tidur. Saya masih biasalah melihat kiri kanan, celengak-celinguk. Itu ada ada kamar itu tidak dikunci, jadi hanya semua kamar itu memang tidak ada pintunya, hanya memakai hordeng ya. Hordengnya saya masih ingat itu berwarna semacam krem. Saya masih ingat sampai sekarang, krem. Jadi kalau kena angin itu dari luar
bergoyang-goyang tuh ya. Saya pun sempat agak ngeri yang lihat kamar itu kok sepi. Terus saya memandang kiri kanan tempatnya itu kok agak ngeri ya rumah ini dalam hati saya pada saat itu. Jadi di pintu depan itu, pintu muka itu saya dikunci pada malam, saya dikunci, dibiarkan terbuka. Biarkan terbuka, jadi pohon randunya itu terlihat jelas. Semua teman-teman saya sudah nyenyak karena capek. Saya masih tidur, saya masih menyandar ya, menyandar di dinding tembok itu menyandar. Dan uniknya saya tuh sempat membaca doa sebelum tidur. Sebelum saya membaca beberapa doa mau tidur ya itu ya. Dan tiba-tiba pada saat setelah saya membaca doa itu, dari arah pintu masuk itu saya melihat ada seorang disebutnya mungkin ibu-ibu ya, itu muncul dari pintu utama. Saya masih ingat itu memakai sanggul ya. Masih ingat saya pakai kain samping ya, kalau kata bahasa Sunda, kain samping itu bawahannya batik coklat. Terus ini kebaya ibu-ibu orang Sunda itu coklat juga, saya masih ingat, cuma disanggul. Dan di sini tuh masih ya susur itu sirih, tapi bukan sirih dukun, jadi di sini agak membendul ya, agak merah. Saya nggak berpikir itu apa pada saat itu, tidak. Hanya di sini tahunya belakangan susur, di sini ada darah, bukan darah, mungkin itu sirih ya, sirih itu menetes di sini, darah, bukan darah ya, mungkin ya mengunyah, sirih kan merah. Jadi sempat di sini. Saya waktu itu belum mengenai itu siapa ya. Saya lihat, saya pandangi terus itu dia datang, cuma tidak berjalan ya. Saya baru melihat sesuatu makhluk manusia kok tidak berjalan ya. Jadi makhluk itu saya tidak sebutkan itu hantu atau manusia, cuma unik ya. Dia berjalan itu gini, set berhenti, berhenti gitu. Saya masih menyandar itu jalan, seret. Dia nggak melihat saya, seret. Ya, semuanya kan berjajar kepala teman-teman saya itu kan semuanya di tembok termasuk saya. Cuma dia udah rebahan semua, saya masih nyender gitu di tembok. Itu datang tuh ya, ibu-ibu yang nyusur sirih itu, di sininya agak ngeri juga saya ngeliatnya. Cuma saya nggak takut itu, saya nggak. Saya pikir itu saudaranya Darwin mau lihat atau siapa. Dia nggak ngelihat, saya 4 kali begini, selek berhenti. Nah, pas di depan saya itu barulah dia menengok. Nah, dia menengok, saya ngelihat, dia melihat. Di situ langsung saya spontan berteriak. Spontan makhluk itu, saya nggak bilang hilang, tiba-tiba nggak ada aja. Tahu-tahu itu sudah, saya sadar-sadar saya lagi ditabok-tabok, dipukul-pukul sama teman saya Herno waktu itu, suruh bangun. Belum sadar saat itu. Jadi ketika sadar itu saya dianggapnya kesurupan, saya kemasukan, cuma saya nggak tahu apa-apa. Tahu-tahu saya sudah dibangunkan, suruh minum, di sini masih sakit, dipukul sama teman saya nih. Sampai saya mau berantem, mau saya pukul lagi tuh si Herno. Saya nggak apa-apa dipukul, mau saya pukul lagi, cuma dipisahkan. Karena maklumnya usia kita sangat remaja, sangat berani. Jadi saya mau pukul lagi Herno. Waktu itu saya pikir dia memukul saya karena apa ya, nggak tahu juga. Ternyata saya katanya kemasukan gitu ya. Jadi pada malam itu kita semua heboh lah bangun,
berkerumun. Saya sudah minum, air sudah agak tenang, kita kembali lagi istirahat. Kembali kita istirahat, saya pun mulai tidur waktu itu ya. Saya nggak terlalu memikirkan masalah itu, saya tidur. Nah baru tidur, baru sekitar sejam lah kurang lebih, itu tiba-tiba dari tim putri itu rame, namanya Yanti. Itu seperti saya, dia kemasukan. Wah, dikumpul, orang pada ngumpul, teman-teman saya ngumpul, dipegangin sambil ngobrol meracau pakai bahasa Sunda, saya masih ingat tuh. Saya nggak, kalau saya melihat Yanti itu kan semua ngumpul ya. Kalau saya ngelihat di situ justru itu bukan Yanti, kalau saya lihat bukan, itu perempuan yang tadi. Cuma uniknya itu seperti yang saya lihat waktu pada saat di Telaga Warna, itu yang saya masih, misteri itu belum terpecahkan. Itu saya lihat Yanti itu bajunya sama persis seperti yang saya lihat di Telaga Warna waktu saat berayun-ayun di tali kayu itu ya. Saya gue kaget di situ, cuma saya kan pada waktu itu usia saya masih remaja, cuma saya nggak banyak cerita, saya diem aja. Jadi yang dipegangin kakak saya, yang lain itu Yanti itu saya lihat bukan Yanti. Saya lihat sendiri itu pure, itu rambutnya hitam panjang tapi cantik gitu. Saya pikir waktu itu, oh ini dia yang tadi di Telaga Warna. Saya pikir itu mungkin yang tertinggal ini, karena saya tidak begitu perhatian ke teman-teman wanitanya siapa namanya juga ya. Jadi tahunya itu namanya Yanti itu besok paginya. Jadi malam itu jadi malam itu kami semua dipindahkan. Jadi tidak boleh ada yang tidur di situ. Nama saudaranya Darwin itu mamangnya, jadi kita malam itu suruh pindah lagi. Jadi kita semua berkemas lagi, pindah ke rumah satunya lagi. Jadi rumah itu dikosongkan dengan syarat itu, saya masih ingat, itu bajunya Yanti itu, bajunya sama orang sana suruh dilepas. Jadi ditaruh aja di situ, di rumah tua itu ya, rumah kosong itu ditaruh di situ. Kita pindah ke rumah yang satu lagi, kira-kira mungkin ada 20 atau 30 meter. Nggak tahu juga tuh kenapa alasan dipindah itu. mungkin penduduk situ pun tahu ya apa yang terjadi, jadi kita diamankan pindah ke rumah satu lagi. Jadi semua rame-rame kita pindah lagi ke rumah sebelah, kira-kira jaraknya 30 meter, dan disitulah kita istirahat sampai pagi dengan nyenyak. Dan